Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang baru adalah target buat 8%. Ya. Menurut Pak Firman susah atau mudah buat dicapai? Oke, ya jadi menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat bagus ya, karena itu menjadi semacam challenge ya buat kita secara bersama sebagai bangsa dan negara untuk kita bisa mencapai pertumbuhan yang lebih bagus. Karena syarat untuk masuk ke Indonesia emas ya, negara maju, itu pertumbuhannya harus di atas 6% ya. Itu syaratnya. Nah, bagaimana cara mencapainya? Nah, ini yang paling penting. Ada nggak sih Pak cara biar kita bisa tetap dapat keuntungan dari situasi yang lagi nggak tenang kayak gini, situasi yang lagi nggak stabil kayak gini gitu? Ya, caranya untuk yang stabil seperti ini berarti kalau kita investasi ya kita investasi di yang fixed asset ya. Oh, fixed asset dulu aja. Nah, kita ambil contoh misalnya pendapatan tetap. Misalnya kita ambil pilih yang Halo, selamat datang di Patungan Podcast tentang keuangan. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang ringan-ringan aja. Iya. Kita mau bahas soal kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia yang baru. Itu ringan buat gua, Mbak. Karena gua akan melempar ke Pak Firman. Iya benar. Beratnya ke Pak Firman. Jadi, Pak, salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang baru adalah target buat 8%. Ya. Menurut Pak Firman susah atau mudah buat dicapai? Oke. Kalau buat saya dulu ya. Kalau buat saya ini tuh sesuatu yang sangat mudah. Karena caranya tinggal tambah 7% tambah 1%. Jadi 8%. 6 tambah 2 juga jadi 8. 5 tambah 3 jadi 8. 100 kurang 92 jadi 8. Gimana Pak kalau target 8% Pak? Ya, memang itu lagi hangat sekarang ya. Tapi sebenarnya target itu kemarin kan Pak Prabowo bilang bahwa dia bilang bahwa itu 1 tahun nggak mungkin tercapai. Ya. Tetapi itu adalah mungkin target dalam pemerintahan yang dia buat. Nah, jangan lupa bahwa target pertumbuhan 8% itu pernah kita capai dulu. Iya, katanya 5 kali. Nah, sebelum krisis tahun 98. Tapi sejak krisis 98 sampai sekarang belum pernah tercapai 8%. Tapi kan Pak Prabowo bilang dia pegang apa kata Soekarno ya, supaya cita-cita tuh taruh di setinggi-tingginya. Kalaupun jatuh di antara bintang-bintang. Dia bilang kalau misalnya dia nggak bisa capai 8 ya 7. Kalau nggak bisa 7, nah nggak masalah gitu kan. Nah, yang saya tangkap ini adalah semangat optimisme. Ya, tetapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang mustahil karena pernah dicapai sebelumnya. Ya, jadi menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat bagus ya, karena itu menjadi semacam challenge ya buat kita secara bersama sebagai bangsa dan negara untuk kita bisa mencapai pertumbuhan yang lebih bagus. Karena syarat untuk masuk ke Indonesia emas ya, negara maju, itu pertumbuhannya harus di atas 6% ya. Itu syaratnya. Nah, bagaimana cara mencapainya? Nah, ini yang paling penting. Kalau kita mau bicara tentang pertumbuhan ekonomi, kita harus tahu dulu variabelnya atau apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, kalau kita rumusnya itu ada yang namanya konsumsi. Konsumsi ditambah. Nah, ditambah dengan investasi, ditambah dengan government spending, ya, ditambah dalam kurun ekspor dikurangi impor. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin pencapaiannya lebih daripada tahun yang sekarang 8%, berarti kalau kita mulai dari yang paling belakang tuh, berarti ekspornya harus lebih besar daripada impor. Makanya kan Pak Prabowo selalu bilang, swasembada pangan, swasembada energi, ya. Nah, yang jauh seperti itu, subsidi dan lain-lain. Saya pikir ini bagus banget. Kenapa? Karena kalau dengan swasembada, berarti dengan kata lain importnya sedikit. Nah, berarti yang didorong adalah ekspornya. Saya tadi waktu Pak Firman bilang, Pak Prabowo tuh sering bilang, saya kira pengen bilang, Pak Prabowo tuh sering bilang, sorry ye. Pas kemarin pemilu kan sering banget ngomong, sorry ye. Coba Pak, kalau emang ekonomi kita bertumbuh 8%, dampak secara langsung yang bisa dirasain sama masyarakat tuh apa sih Pak? Maksudnya, ini cuma angka di atas kertas, atau emang buat ke masyarakat tuh akan nerima dampak langsung ya Pak? Nah, kalau kita bicara secara bahasa yang sederhana, kalau pertumbuhan ekonomi 8%, artinya nih ya, artinya uang yang di dompetnya Bang Yuda, uang yang di dompetnya Cassandra,
uang di dompetnya kita harusnya juga tumbuh 8%. tumbuh juga 8%. Meningkat dari yang sebelumnya menjadi misalnya 8%. Tetapi tidak semua. Karena ada yang minus, ada yang naik. Nah, ini tergantung bagaimana nanti di sektor mana atau seperti apa kita misalnya berinvestasi atau kita bekerja. Kalau mungkin mudahnya jadi si gajinya nambah 8% jadinya uangnya lebih banyak gitu kali ya. Karena gini, ketika misalnya pertumbuhan ekonomi meningkat 8%, itu kan berarti yang tadi, berarti ekspornya meningkat. Lalu misalnya konsumsinya meningkat. Kalau konsumsi meningkat, itu kan berarti pendapatan kita naik. Naik benar. Nah, kalau pendapatan kita naik, berarti kan kita juga makin sejahtera. Iya, jadi justru dengan target pertumbuhan 8% yang lebih tinggi daripada sebelumnya, semangat optimisme ini bagus. Jadi membuat kita untuk semakin bekerja keras, semakin membuat kita yakin, ya syukur-syukur ya kita bisa mencapai angka tersebut setidaknya lebih bagus daripada pertumbuhan ekonomi sebelumnya. Jadi kayak kesejahteraannya ikut naik juga ya pengennya. Kesejahteraan pasti ikut naik juga kalau kita bisa capai ke yang 8%. Nah, dan gitu. udah nggak ada lagi kayak sekarang PHK di mana-mana gitu kan, perusahaan pada banyak yang tutup karena barang-barangnya nggak ada yang beli. Betul. Gitu, Pak, ini saya agak nggak ngerti, cuma mau nanya aja ya. Kan tadi salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi ada government spending. Tapi yang terjadi sekarang itu pengen ada penghapusan pajak properti 16%, PPh 11% plus BPHTB-nya 5%. Itu kan artinya pemasukan untuk negaranya berkurang. Gimana ceritanya kalau pemasukannya berkurang, spendingnya bertambah? Karena yang diharapkan dengan melakukan hal tersebut, maka jumlah yang dibeli. Betul. Jadi mereka pengusaha properti akan berusaha untuk mereka menjual. Nah, harapannya kalau pembeli makin banyak, itu kan sektor-sektor pekerja yang di sekitar itu, nah kan akan ada pertumbuhan tenaga kerja baru. Nah, akibatnya apa? Berarti kan ada investasi baru. Berarti kan I-nya naik tuh. Ya. Lalu yang berikutnya apa? Konsumsinya naik. Karena apa? Ada pekerja baru dan mereka mendapatkan penghasilan dan mereka akhirnya apa? Mereka akan konsumsi itu. Nah, gitu. Jadi yang satu dikorbankan tapi demi menaikkan yang lain gitu. Betul. Makanya target 3 juta perumahan baru tuh masuk di akal kalau emang ini pengen ini ditekan biar orang lebih banyak yang beli gitu ya Pak? Ya, itu tinggal diatur mana gini kira-kira caranya supaya dari target 8% ini misalnya tercapai. Nah, tetapi misalnya kita lihat juga bahwa tantangannya juga ada. Ya, misalnya seperti Cina ya, ekonominya misalnya kita melihat kemarin melambat, tapi sekarang kan Cina mau buat stimulus baru tuh ya. Nah, ibaratnya apa? Kalau misalnya Cina ekonomi lambat, ekspor kita kan itu salah satunya banyaknya ke Cina juga. Nah, itu juga bisa mengganggu. Jadi tantangannya juga nggak mudah, tetapi saya percaya Pak Prabowo udah punya strategi. Salah satu yang saya lihat begitu Pak Prabowo ini taktis ya. Habis menterinya dilantik, dia langsung masuk ke militer. Nah, itu saya pikir tuh cara dia untuk bonding. Ya. Supaya ini kita punya satu angka nih target yang harus kita capai bersama. Supaya semuanya satu komando mengerti gimana cara kerja satu tim ya dengan cara yang memang itu ya makanya dia masukin ke sana. Saya tuh berharap banget yang waktu di Magelang itu ada vlognya sih Pak. Sumpah, saya pengen lihat nih, misal itu kan kita militer. Saya lihat Bu Sri Mulyani bangun pagi langsung push up, Pak Bahlil kocak. Kalau itu ada kan menarik ya. Mungkin itu emang bonding biar semuanya punya satu tujuannya, visi yang sama. Buat ekonomi Indonesia naik 8%. Ya, karena kalau mau capai angka itu kan nggak boleh yang satu ngomong ke sini, arah sini, yang satu arah sini, satu arah sini. Tujuannya supaya mereka tahu nih visi bersama tuh ini loh gitu ya. Jadi saya pikir itu salah satu strategi langkah awal yang memang saya lihat ini Pak Prabowo taktis ya. Dia punya strategi ya karena dia seorang tentara juga, strategi perang. Jadi menurut saya strategi yang pencapaian untuk pertumbuhan 8% pasti mereka udah pikirkan. Nah, yang mau ditanya Pak, ini kan kebijakan pemerintah soal yang tadi tuh penghapusan pajak properti akhirnya kan berdampak ke orang yang akhirnya mau beli rumah jadi lebih terjangkau. Ada nggak Pak kebijakan pemerintah di masa lalu yang Pak Firman atau Mbak Sandra benar-benar ngerasain dampaknya secara langsung kayak ini nih berkaitan banget sama industri yang gue tekunin atau kayak gimana gitu? Oke, mungkin kalau yang langsung dirasakan ya itu adalah waktu yang COVID kemarin. Apa namanya itu tes
Tes buat COVID. Tes COVID itu kan kita langsung bisa rasakan. Oke. Nah, PCR. PCR, Iya. yang begitu kan. Nah itu kan langsung dirasakan ya. Tapi itu karena situasi yang mendesak. Nah, tetapi pertumbuhan kita kan turun di situ ya, turun sampai minus 2%. Nah, ada pertumbuhan yang lain yang misalnya strategi pemerintah yang dilakukan yang kita rasakan langsung dampaknya ya, misalnya kita ambil contoh terkait dengan yang misalnya seperti yang kemarin yang pernah kan pajak perumahan yang diturunkan tuh. Nah, itu juga salah satu yang memang membuat kita menikmati langsung ya, potongan pajak seperti itu. Karena ya bisa jadi dampaknya juga nggak selalu positif. Misal pengurangan subsidi BBM kan berasa harganya jadi naik gitu. Nah, itu tantangan juga tantangan juga. Karena kalau sampai itu dilakukan, menurut saya konsumsi pasti akan berkurang. Betul. Nah, menurut saya konsumsi tetap aja jangan diganggu di situ. Nah, bagaimana untuk meningkatkannya ya tinggal dipikirkan sisi-sisi yang lain. Misalnya government spending-nya yang ditambah atau gimana supaya investasi ini meningkat lebih tinggi, investasi asing masuk ke dalam. Lalu yang domestik juga bisa misalnya lebih giat berinvestasi. Mungkin strategi sana. Tapi saya sejujurnya agak bingung tuh Pak. Katanya kalau BBM subsidi dicabut, konsumsi menurun, padahal kalau BBM-nya, misal subsidi BBM dicabut, harganya jadi lebih mahal kan, motor kan tetap butuh BBM. Maksudnya nggak mungkin digantikan sama yang lain, kenapa bisa nyambung ya? Nah, karena gini, ketika misalnya BBM subsidinya dicabut, otomatis kan yang beli itu kan diarahkan ke sana. Benar. Jadi spendingnya tadi untuk makan itu akan terganggu. Mereka akan lari ke BBM. BBM, karena uangnya akan fokusnya untuk beli ini, yang untuk beli yang lain berkurang. Oke. Betul. Makanya memang nggak mudah. Pokoknya intinya ya tadi C, G, ya, I, sama ekspor, impor. Ya. Itu adalah rumus domestik bruto. Ya. PDB. Betul. Nah, jadi kita harus tangkap bahwa ini adalah optimisme yang bagus, ya. Dan kita mungkin akan lihat nanti untuk beberapa tahun ke depan, ya. Tetapi saya percaya bahwa ini pernah dicapai dulu ya. Dulu zaman Pak Firman masih muda. Ya artinya dulu banget. Dia nggak pernah ngalamin. Nah, dulu pencapaian itu pernah dicapai, berarti tahun ini pun atau di era ini pun kita harus percaya. Kenapa? Karena kita lihat misalnya seperti infrastruktur. Ya, itu udah dibangun oleh pemerintah yang sebelumnya, Pak Jokowi. Saya pikir ini tinggal melanjutkan. Ya. Jadi kita tinggal berharap dengan adanya infrastruktur yang sekarang kemarin periode sebelumnya dibangun secara masif. Nah, ini kan bisa menambah untuk asing untuk investasi di Indonesia. Tinggal diatur gimana caranya supaya asing ini memang investasi di Indonesia itu nyaman, ya. Kita bersaing dengan misalnya Vietnam, ya. Kita bersaing dengan negara tetangga Asia lainnya. Gimana supaya asing itu bisa masuk ke kita. Nah, contoh misalnya yang terdekat, Pak Prabowo bilang para menteri nggak boleh beli mobil impor, ya. Semua pakai maung, ya. Pakai pindad ya. Nah, pakai buatan PT Pindad. Itu kan cara untuk mengurangi impor tuh. Ya, tujuannya untuk apa? Salah satu strategi untuk mencapai target pertumbuhan yang 8%. Cuma Pak masalahnya Pak, dulu juga katanya ada mobil SMK Pak. Cuma nggak ada sampai sekarang. Itu udah sempat dimandiin loh Pak, itu mandi udah sempat peresmian loh. Ya, dan katanya. Tapi semoga yang kali ini ada ya Pak. Ya, kalau ini kan udah dipakai ya. Oh, udah dipakai ya. Nah, udah dipakai kan sama Pak Prabowo udah dipakai. Iya. Sama Wapres sudah dipakai. Lalu katanya nanti para menteri juga akan pakai seperti itu. Dan saya yakin ketika itu misalnya nanti banyak yang pakai, pasti nanti masyarakat Indonesia juga pasti banyak yang akan beli juga, yang akan pakai juga. Itu menurut saya semangat terkait dengan menggunakan produk nasionalisme, ya, produk dalam negeri itu semangat yang bagus ya. Untuk ini salah satu cara mungkin untuk pertumbuhan ekonomi kita naik. Cintailah produk-produk Indonesia ini akhirnya terjadi sekarang ya Pak. Amin. Jadi negara maju Pak ya, harus bisa produksi mobil sendiri ya. Betul. Pak, ini kan tadi ngomongin soal kebijakan ekonomi nih Pak. Yang mau ditanya adalah sebenarnya kita nih yang anak muda yang sekarang mungkin masih kuliah, masih baru kerja. Sebenarnya kebijakan ekonomi ini sesuatu yang perlu dipelajarin juga, atau ya udah pemerintah ngelakuin tugasnya, gue tetap ngelakuin tugas gue aja tanpa perlu memperhatikan kebijakan ekonomi Indonesia mau dibawa ke arah mana gitu. Sebenarnya kuncinya yang satu, bahwa
Yang tadi yang kita sebut variabel tentang konsumsi, tentang misalnya investasi, tentang government spending, ekspor impor, itu tidak terlepas daripada aktivitas kita sebagai warga negara. Oke. Asal masing-masing pastikan aja bekerja dengan do the best, giving your best, ya. Kalau kita melakukan hal itu semua, saya percaya program-program yang pemerintah lakukan, ya, yang canangkan, kalau kita lakukan dengan baik, kita nggak korupsi, kita berusaha memberikan riset dengan temuan-temuan yang terbaik, kita misalnya bekerja dengan misalnya membuat produk dalam negeri yang terbaik, semua pasti akan lari ke tujuan yang sama. Nah, jadi kita sebagai warga negara, sebagai generasi muda yang bekerja, profesional, do the best aja. Atau ini mungkin perlu dipelajarin juga biar kita bisa mengambil keuntungan lebih. Karena misal tadi kebijakannya adalah cabut pajak properti. Akhirnya kan berarti properti yang kejual akan lebih banyak. Kalau kita mau ngambil keuntungan dari sana, mungkin kita bisa berinvestasi di saham-saham properti. Betul. Bisa kayak gitu kali ya Pak, secara ininya. Iya, betul banget ya, betul banget. Karena kalau mau investasi kan kita harus agak aware juga dengan ekonomi kita, gitu kan. Tahu keadaan ekonomi kita lagi sedang bertumbuh atau lagi di bawah kayak gitu. Betul, betul banget. Nah, yang saya mau nanya ini Pak, Pak Firman sama Mbak Sandra setuju gak? Pak Rocky Gerung itu ngomong gini Pak, dulu enggak. Dia sering ngomong gitu tapi yang saya pengen tanyakan bukan yang tentang itu dong. Pak Rocky Gerung bilang gini, katanya ekonomi 8% itu mustahil karena itu ibarat bawa bajai di jalan tol, mesinnya akan meledak kalau ini di push kenceng-kencengan. Dari Pak Firman sama Mbak Sandra dengar statement itu gimana? Setuju atau nggak setuju? Nah, saya mungkin kurang setuju ya, dan tidak kurang setuju kalau misalnya itu untuk 1 tahun. Setuju kalau itu untuk jangka pendek. Dan saya percaya juga untuk mencapai 8% dari yang sekarang pertumbuhan 5% lebih, itu kan berarti ada selisih 3%. Iya, atau 60%. Iya. Dari 5 ke 8 kan ada naiknya. Naik kurang lebih hampir 60%. Nah, memang kalau untuk pencapaian seperti itu paling tidak agak sulit kalau dicapai dalam waktu jangka pendek. Nah, tetapi untuk mengarah ke angka tersebut, ya, selama memang kita mungkin punya roadmap yang jelas, punya KPI yang jelas, kita tahu apa yang harus kita kerjakan dari apa yang sudah dikerjakan, kelanjutannya seperti apa. Saya pikir itu suatu angka yang kita bisa capai. Jadi kalau yang saya tangkap adalah semangat optimisme ini memang harus kita sambut atau harus kita terima atau kita perjuangkan dengan baik. Kalau Mas Sandra gimana? Mungkin kalau Pak Rocky Gerung ngelihatnya karena kita 10 tahun terakhir nggak pernah tuh di angka 8. Jadi ngelihat histori yang udah ada, yang 8% kan dulu banget zamannya Soekarno. Mungkin nggak mungkin lah, udah berapa kali presiden, nggak bisa nih 8%. Jadi ternyata kalau jangka pendek nggak bisa, berarti Pak Prabowo harus 2 periode. Baru juga kepilih langsung kampanye aja nih. Masih lama. Tapi setuju sama Pak Firman bilang tadi, sebenarnya angkanya bisa dicapai. Dan pernah tercapai. Iya, dan pernah. Dan kalau mau mengulangi lagi pernah tercapai, ya semua asal visi misinya satu, dan semua dikerjakan sesuai step by step. Jadi salah satu yang kita lihat tentang hilirisasi, ya, itu adalah sesuatu yang sangat mungkin dan cara yang ngebus yang paling cepat. Ya. Kenapa? Dengan hilirisasi, ya, kita misalnya bangun industri dari hulu sampai hilir kan, berarti namanya hilirisasi. Jadi kita nggak lagi misalnya bahan mentahnya diekspor ke sana. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya yang tadinya ini kita ekspor, ini jadi olah sendiri. Berarti apa? Ekspor dikurangi impor, impornya nggak diimpor, berarti kan ekspor tuh. Ya. Jadi tantangannya bagaimana kita meningkatkan daya saing dalam hal ekspor. Berarti apa? Berarti bagaimana supaya biaya cost terkait dengan investasi ini dibuat lebih murah. Ya. Nah, itu nanti bagian menteri yang ada itu. Nah, tetapi dari sisi yang hilirisasi yang sudah dicanangkan dari pemerintah yang sebelumnya, saya pikir ini benar. Kenapa? Dengan misalnya dibuat perusahaan yang hilirisasi ini, ya, kita percaya nilai tambah daripada produk itu kan akan bertumbuh. Ya, artinya kita dapatnya double. Dari yang tadinya kita
bahan mentah, kita olah sendiri, jadi bahan baku, Kita jadi jual barang lagi. jadi. Apa yang didapat? Ini selisih daripada harga jualnya jauh. Jauh Itu yang banget, pertama. jauh banget. Lalu yang kedua, dengan adanya begini, lalu asing mau masuk, berarti investasi yang I-nya nambah tuh. Benar. Lalu yang berikutnya, orang yang bekerja, akan lebih banyak kan? Benar. Iya, iya. Nah, artinya apa? Spending juga akan dari yang bekerja ini Lebih banyak. konsumsinya akan meningkat. Iya. Nah, jadi menurut Pendapatan kan udah saya meningkat. apa yang Pak Bro sampaikan swasembada pangan, swasembada energi, ya terkait hilirisasi, fokus di 3 itu aja menurut saya itu pasti akan membantu semangat supaya kita bisa mencapai angka yang lebih bagus daripada pertumbuhan yang sebelumnya. Jadi Pak Firman menjelaskan dengan sangat baik yang bikin anak abah marah. Enggak. Pak, ini sebenarnya saya mau nanyanya Iya. blon-blonan aja Pak. Kan kayak gini, base tahun depan PPN jadi 12%. Ya. Naik. Terus itu kan salah satu kebijakannya tuh, PPN 12%. Pajak rumah dihilangkan. Itu kan berarti banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan dilakukan. Ini kalau tadi kan Pak Firman kan ngomongin soal optimismenya. Ya. Ada nggak sih Pak kebijakan pemerintah yang udah dilakukan ternyata itu dampaknya malah buruk buat masyarakat sejauh ini? Oke. Menurut saya mungkin yang perlu kita hati-hati adalah terkait dengan yang deflasi yang 5 tahun terakhir ya. Karena bagaimanapun ini akan mengganggu konsumsi. Oke. Ya. Sebenarnya untuk capai target 8% itu konsumsi ini nggak boleh berkurang. Oh iya. Ya. Jadi fokus yang di variabel yang lain. Jadi menurut saya mungkin kalau sampai PPN dinaikin 12%, nah ini konsumsi pasti menurut saya terganggu. Dengan BBM dicabut subsidinya, ini juga pasti akan terganggu. Tapi saya percaya pemerintah pasti akan mengamati hitung-hitungannya secara jelas dan pasti. Apalagi tantangan ekonomi global ini nggak mudah ya. Nah, mungkin yang perlu dicermati ya deflasi ini apa? Karena penurunan daya beli atau karena misalnya oversupply. Kalau karena misalnya penurunan daya beli, nah saya pikir ini mesti dipikir ulang. Tapi saya hanya bicara di tataran yang permukaan. Ya, karena yang saya lihat di sosmed juga banyak yang bilang kan naiknya PPN di Januari 2025. Kalau dalam situasi sekarang itu kayak terlalu gegabah jadinya. Mungkin saat itu waktu belum ada deflasi 5 bulan beruntun ini nggak apa-apa, tapi sekarang kayaknya perlu dipikirin ulang gitu ya Pak? Ya, jadi saya pikir mungkin kalau itu dilakukan, kalau misalnya karena deflasi ini karena penurunan daya beli, saya pikir itu akan memberatkan, sehingga nanti daya beli juga akan semakin turun. Makin turun ya? Ya, tapi saya percaya pasti pemerintah, apalagi sekarang di Kementerian Keuangan, itu kalau nggak salah kan langsung dibawa Pak Presiden. Iya. Ya, menurut saya ini salah satu mungkin cara Pak Presiden untuk bisa mendapatkan informasi yang terkait dengan fiskal, terkait angka-angka yang terkait dengan keuangan, itu supaya bisa diakses dengan cepat dan Pak Presiden akan langsung mendapatkan informasi yang secara akurat dan itu bisa mendapatkan analisa yang begitu cepat untuk bisa lakukan tindakan secara cepat. Ya. Berarti kita tinggal tunggu nih 2 bulan lagi akan ketuk palu beneran jadi naik atau ditunda gitu ya Pak? Betul. Tapi harusnya sih Pak ya kalau misalnya ekonomi sudah running benar-benar berjalan, semua orang pendapatannya sudah naik, bisa lah pajak dinaikin ya. Karena kan emang untuk kepentingan bersama juga. Tapi kalau nggak inline sama pendapatan para karyawan kayak kita ada yang mungkin di perusahaan lain gajinya nggak naik-naik berapa tahun, sedangkan potongan naik terus. Kalau menurut Pak Firman nih, di situasi sekarang sebenarnya kita tunggu dulu atau memang udah mulai bagian yang nyicil beberapa saham? Nah, sekarang kalau kita perhatikan bahwa kita kan bergantung karena kita adalah emergency market ya. Artinya apa? Bahwa kita negara berkembang yang sangat berpengaruh dengan asing, negara-negara maju. Jadi kalau kita lihat kembali lagi bahwa kita itu terpengaruh dengan global. Betul. Nah, jadi global saat ini nggak baik-baik saja. Nah, jadi mungkin untuk investasi mungkin kita mesti punya strategi, ya. Jadi walaupun mungkin strategi atau misalnya angka yang optimisme yang begitu tinggi ini, menurut saya selama global itu misalnya baik, ya, saya pikir mungkin kita tidak punya tambahan usaha yang lebih keras, ya. Tetapi menurut saya
tadi pertanyaan Bang Yuda, ya mungkin untuk saat ini kita mesti memantau dengan wait and see dulu aja. betul. Mungkin salah satunya nunggu pemilu Amerika dulu kelar, Ya, mungkin. boleh. Betul, ya pemilu Amerika, Ada pengaruhnya. lalu terkait dengan Timur Tengah, Oke. ya terkait dengan China. ekonomi China, ya itu yang terdekat ya mungkin menjadi semacam indikator yang kita masih pantau ketika kita berinvestasi di saham. Karena kalau situasi di luarnya nggak baik, bisa jadi uang investasi yang masuk di Efeknya. Indonesia lebih sedikit dan jadinya malah jadi penurunan nilai kapital gain gitu, Pak. Betul, ya kita ambil contoh misalnya indeks kita kan konten ini dibuat ya, indeks kita kan minus terus tuh ya, turun Iya. terus IHSG. Seminggu. Itu karena asing pada keluar, Cabut, cabut ya. Nah, asing cabut. Nah, tapi kita melihat optimisme terkait dengan angka pertumbuhan kita juga kita masih termasuk kategori yang pertumbuhan ekonominya cukup bagus Iya, betul. dari beberapa negara besar. Jadi ini adalah sesuatu yang membuat kita untuk kita jangan terlalu khawatir juga bahwa sebenarnya Indonesia juga cukup seksi ya, cukup bagus untuk secara fundamentalnya. Nah, kita percayakan kepada tim ekonomi yang ada di Indonesia ya. Nah, tadi kan ngomongin soal wait and see dulu, Pak. Tapi sebenarnya ada nggak sih, Pak, cara biar kita bisa tetap dapat keuntungan dari situasi yang lagi nggak tenang kayak gini, situasi yang lagi nggak stabil kayak gini gitu? Ya caranya untuk yang stabil seperti ini berarti kalau kita investasi ya kita investasi di yang fixed asset ya. Oh, fix aset dulu aja. Nah, kita ambil contoh misalnya pendapatan tetap. Misalnya Oke. kita ambil pilih yang obligasi pemerintah. Oke. Ya, kita ambil itu yang paling penting ya. Tetapi kita juga bisa lihat misalnya kepada saham-saham yang secara valuasi udah murah ya. Oke. Lalu kita melihat dengan misalnya 2 indikator itu aja, itu udah bisa membuat kita percaya bahwa kita bisa untuk investasi di 2 aset yang tadi saham cari yang nilai valuasinya murah, lalu sama di pendapatan tetap ya di obligasi pemerintah. Jadi ternyata kita tetap bisa memanfaatkan situasi ini untuk dapat peluang investasi yang lebih baik gitu ya. Karena Betul. valuasi saham bagus banyak yang Lagi sedang terdiskon murah, gitu ya. Iya, betul. Nah, masalahnya itu, Pak, kita kan mau wait and see, tapi mau manfaat momen juga. Pilihan sahamnya, Pak, lagi-lagi yang kita bingung, Pak. Pilihan sahamnya. Benar nggak, Mbak Sandra? Benar, masuk lagi barang itu. Masuk lagi barang itu. Ya. Gimana, Pak? Gimana? Memilih saham yang hampir jumlahnya menuju 1.000 ya. Iya, gimana? Atau Mbak Sandra mungkin udah bisa jelasin. Gimana caranya, Mbak Sandra? Tolongin. Gak bosan-bosan, ada alat namanya Feedstock. Gitu. Feedstock itu apa, Mbak? Feedstock itu alat tools yang bisa menyaring dari ratusan saham itu yang akan potensial mana yang naik gitu. Jadi memudahkan kita untuk berinvestasi saham. Terlebih di keadaan yang ekonomi mungkin lagi sedang naik turun, itu Feedstock bisa membantu. Ya, Gitu. jadi untuk sekaligus menjawab pertanyaan dari Bang Yuda tadi, jadi memang ini tinggal dikombinasikan ya. Antara misalnya kita melihat pola yang daripada saham mana nih yang bagus ya, yang dari mesin learningnya mengatakan oh ini time to buy ya. Nah, karena sebenarnya kita bisa melihat bahwa menurut saya ya bahwa antara kan di pasaran sekarang ada tuh yang aliran fundamentalis, ada aliran teknikalis. Ya. Ada bandarmologi juga. Ada bandarmologi juga. Nah, tapi kalau kita melihat dari aliran-aliran ini ya, sebenarnya kita butuh ini sebagai saling melengkapi. Betul. Supaya lebih maksimal, supaya lebih komprehensif. Nah, sebenarnya mesin learning ini yang membantu untuk kita bisa melihat dari sisi fundamental dan kita bisa melihat dari sisi teknikal. Nah, ini yang membantu kita sehingga kita dengan mudah bisa memilih saham-saham mana. Dan dalam waktu dekat, Feedstock AI juga akan melengkapi terkait dengan nilai valuasi yang dihitung secara presisi. Nah, jadi tujuannya ketika saya melihat misalnya ini time to buy, ini mesin learningnya mengatakan ini saatnya masuk untuk misalnya middle to long. Tetapi itu keputusan akan dibantu juga investor akan melihat nilai valuasinya udah seberapa besar nih ya terkait dengan intrinsic value-nya. Diskonnya, MOS-nya, margin offsetting-nya berapa persen ya. Nah, itu jadi pilihan. Tapi kembali lagi bahwa kita bicara investasi, kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa mendatang. Dan sekali lagi bahwa ada banyak pekerjaan bisa digantikan oleh AI. Itu ada satu yang nggak bisa digantikan yaitu namanya wisdom. Nah, terkait wisdom ini setiap investor harus belajar, harus meningkatkan mereka punya skill, punya knowledge ya. Nah, supaya mereka meningkatkan punya skill dan punya knowledge, ya mereka harus punya waktu untuk mereka belajar. Nah,
AI ini akan membantu kita memiliki waktu sehingga kita tidak perlu memfilter dari ratusan saham. Jadi kan sekarang di saham di bursa tuh ada 900 lebih. Ya. Dan lewat AI ini udah difilterin nih mana-mana yang perlu kita pelajarin. Jadi nggak perlu satu per satu, tapi ya udah yang ini misal ada pilihan 20 yang kita pelajarin dari 20 ini, dan 20 jadi dapat dari mana? Bisa jadi machine learning yang dibuat itu udah mempelajari berita yang beredar, teknikal yang ada, fundamental yang ada gitu ya Pak? Betul. Nah, dalam waktu dekat kita akan melengkapi yang terkait dengan fundamental yang kita akan hitung tentang nilai intrinsic value yang kita menggunakan algoritma yang memang kita bangun, yang kita variabel parameternya ini cukup works ya. Nah, terkait wisdom, bagaimana belajarnya di mana Pak? Buat belajar cara wisdom? belajarnya tinggal hadir, masuk ke website feedstock.id. Feedstock.id. Ada linknya. Di situ ada kelas-kelas yang diselenggarakan oleh Feedpost ya. Nah, kalau mau tinggal ikutin di kelas tersebut. Nanti akan diajarkan dan ini akan berkembang ya. Tentang bagaimana menggunakan machine learning AI-nya, bagaimana kita menghitung misalnya tentang nilai wajar atau nilai intrinsik, bagaimana misalnya kita tentang teknikalnya, bagaimana kita misalnya membahas tentang saham-saham cyclical itu harus seperti apa, saham-saham yang non cyclical itu cara kerjanya seperti apa, itu nanti akan dipelajari dalam kelas-kelas yang ada. Nah, tinggal hadir aja, ikutin sosial medianya, tinggal pantau dan tinggal ikuti untuk meningkatkan wisdom kita. Itu. Jadi ternyata bukan cuma disuapin doang, tapi ini jadi pemantik kita buat belajar lebih. Dikasih tahu caranya gimana. Iya. Itu dia sekian episode patungan kali ini. Udah cukup? Cukup pusing lah Pak. Saya bahas tadi kebijakan ekonomi banyak gak ngertinya Pak. Coba ini adalah podcast 4 SKS lagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau ada sesuatu yang mau dibahas, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi di episode patungan berikutnya. Patungan Podcast tentang keuangan. Bye-bye.